Kita sudah memasuki minggu ke-7 ya, tidak terasa. Dan kita memasuki pelajaran ke-8 ataupun tema 8 yang judulnya Mari Berperilaku Terpuji ya. Namun sebelumnya mari kita berdoa dulu anak-anak ya. Biasakan kita lakukan doa dalam kegiatan apapun ya, baik di awal kegiatan maupun sesudah kegiatan, termasuk saat kita belajar ya. Mari kita belajar baca doanya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman, ya Allah berilah aku ilmu, warzuqni fahman, dan berilah aku rezeki kefahaman tentang ilmu, wa amalan mutaqabbalan, dan terimalah amal-amalku. Amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, di pelajaran yang ke-8 kita yaitu membahas tentang mari berperilaku terpuji. Namun sebelum Bapak bahas, apa sih perilaku terpuji itu? Kalian tahu nggak? Nah di sini ada gambar. Ada anak-anak sedang membaca buku di perpustakaan yang disuruh oleh guru. Ini termasuk perilaku terpuji nggak? Iya ya, karena melaksanakan apa yang diperintahkan oleh guru ya. Dan juga saat belajarnya tidak main-main ya. Nah jadi perlu diketahui anak-anak, sikap terpuji itu adalah sikap yang menunjukkan kita itu baik di mata orang tua dan Bapak Ibu guru dan orang lain ya. Jadi semua ucapan, tingkah laku yang kita laksanakan itu baik, maka itu adalah sikap terpuji dan bisa dicontoh oleh orang lain. Itu adalah sikap terpuji ya. Nah, untuk sikap terpuji saat ini kita tidak bisa bahas semua ya, tentu tidak akan habis ya, karena semua sikap baik, kelakuan baik, ucapan baik itu adalah sikap terpuji ya. Apalagi bisa dicontoh oleh orang lain ya. Di sini kita akan membahas tentang sikap terpuji itu. Yang pertama, sikap gemar membaca ataupun senang membaca. Kemudian pantang menyerah, rendah hati, dan hemat. Nah, hanya itu saja ya. Nah, yang pertama di halaman 60 ya. Ya 60 lagi, 80 maksud Bapak, maaf ya. Di halaman 80 ini ada judul gemar membaca. Nah, gemar membaca atau senang membaca ini manfaatnya banyak sekali. Nah, boleh Bapak cerita sedikit? Nah, Bapak itu pinter loh. Bapak cerdas loh. Apa sih Pak pinter Bapak? Nah, siapa yang bisa benerin alat-alat listrik? Iya, kalian masih kecil belum bisa ya. Tapi alhamdulillah Bapak bisa. Siapa yang bisa membenerin sepeda motor? Ya, Bapak bisa ya. Nih, jadi Bapak itu bisa nyervis sepeda motor, bisa nyervis mesin cuci, bisa nyervis alat-alat listrik, bisa masang listrik. Bahkan Bapak berani megang listrik. Ih, takut amat ya. Nah, karena Bapak punya pengalaman yang banyak ya. Bapak punya ilmu yang banyak. Selain itu Bapak juga bisa ngobatin orang, karena Bapak juga pernah bekerja bersama dokter. Berarti resep-resep yang ada di dokter itu Bapak tahu ya? Bisa, yang ngerti. Termasuk obat-obatan yang ada di apotek. Kalau kalian sakit kan beli obat di apotek tuh Bapak ngerti sedikit, sekalipun tidak semua ya. Tapi alhamdulillah Bapak ngerti obatnya apa, manfaatnya apa, Bapak bisa. Bahkan Bapak juga bisa membuat tahu dan tempe. Membuat tahu tempe mah gampang Pak. Nah, yang bisa. Tapi bagi yang tidak bisa membuat tahu dan tempe itu nanti banyak sekali kegagalan ya. Tuh, apalagi Pak membuat roti. Gampang bikin roti mah ya. Ya, jadi selain itu Bapak juga bisa mengaji ya, tahu tajwidnya. Kemudian juga Bapak bisa berbahasa Arab ya. Bisa membaca kitab kuning. Tahu nggak kitab kuning? Ya, kakak kalian ada yang di pondok pesantren nggak? Nah, itu di pondok pesantren itu belajar kitab kuning. Kitab kuning itu tulisannya bahasa Arab tapi tidak ada tanda bacanya, tidak ada fathahnya, tidak ada domahnya, tidak ada kasrohnya.
Tidak ada fathah tainnya, tidak ada dhammah tainnya ya. Itu tidak ada. Ya, gimana bacanya ya, Pak? Nah, Bapak bisa ya beserta mengartikannya. Wah, luar biasa ya. Nah, itu ya. Kalian bisa nggak? Pengen nggak seperti Bapak ngobatin orang? Termasuk Bapak pernah ngobatin orang kesurupan. Ada orang mendadak kemasukan jin. Bapak obatin sama Bapak, ditiup. Buh, gitu. Sembuh. Bisa, Pak? Iya, begitu ya. Nah, kok Bapak pinter sih, Pak? Gimana caranya? Ya, nih. Itu dengan cara gemar membaca. Apa anak-anak? Senang membaca ya. Bapak itu waktu kecil ya, mau ke sekolah, mau ke kebun, mau ke pasar, itu selalu jalan kaki. Kenapa? Ya memang belum punya kendaraan ya. Ya, namun, nah kelebihan Bapak itu, di saat Bapak jalan kaki itu, setiap menemukan tulisan sekalipun hanya sepotong kertas, secarik kertas, kertas bekas koran potongan, kertas bekas bungkus roti, apa saja pokoknya yang ada tulisannya, itu selalu Bapak ambil kemudian dibaca. Bapak mah jorok. Bukan masalah joroknya ya. Kalau ada tulisan apapun yang Bapak temukan waktu itu, maka Bapak ambil kemudian dibaca. Untuk apa tujuannya? Supaya kita lancar membaca ya. Ada ya di kelas kita yang belum bisa baca? Udah ya, yang sekalipun terbata-bata ya. Jadi kalau kalian belum bisa melancarkan bacaan, maka kalian akan sulit sekali mengerti isi, tujuan, manfaat dari tulisan tersebut. Berbeda kalau kalian sudah pintar membaca, maka apa yang disampaikan dalam tulisan tersebut kalian akan tahu, apa tujuannya, maknanya, manfaatnya kalian tahu ya. Itu ya. Jadi Bapak harap ke kalian, kalau pengen pintar seperti Bapak, pengen cerdas seperti Bapak, kalian harus gemar membaca ya, rajin membaca. Supaya di sini ya diterangkan menjadi anak yang pintar, kemudian menambah pengetahuan dan informasi serta memperbanyak ide. Apa sih Pak ide itu? Nah, ide itu adalah sesuatu yang ada pada pikiran kita. Saya hari ini pengen main pentak umpet sama si Udin, tapi caranya bagaimana ya supaya saya tidak ketemu sama si Udin? Supaya saya tidak ditemukan sama si Udin nanti pas saat main petak umpet. Nah, itu namanya ide. Saya pengen nih dapat nilai dari Bapak 100 semua. Cuma saya nggak usah belajar lagi. Gimana ya caranya? Itu namanya ide. Ya jangan begitu ya. Namanya belajar tetap harus belajar ya. Kalau nggak belajar kita namanya males dong. Iya. Maksudnya semua angan-angan yang ada dalam otak kita, yang ada dalam otak pikiran kita, itu namanya ide. Ya itu ya, ataupun angan-angan kita. Itu ya. Jadi kalau kita semakin banyak ide, semakin banyak angan-angan yang ada dalam pikiran kita, maka kita akan berusaha terus mencari tahu. Kalau kita sudah ingin mencari tahu, maka kita lama-lama akan menjadi pintar dan cerdas. Ya anak-anak ya. Oke, ini saja untuk pertemuan di minggu ke-7 ini. Bapak minta tugas kalian di kegiatan ya, di kolom kegiatan ini yang insya Allah aku bisa. Bapak minta kalian buat cerita tentang pengalaman saat kalian belajar ya. Saat belajar di mana saja ya, baik di rumah, di sekolah, di madrasah atau di mana saja. Contoh begini, Pak, saya saat belajar di rumah itu selalu digangguin sama kakak. Nah, kalian tulis ya di buku, kemudian difoto, dikirim ke Bapak. Ingat kalau dikirim melalui WA, ketik formatnya ya dengan nama huruf kapital, strip kelas 4A atau 4B, strip tugas minggu ke-7 ya. Atau kalian juga bisa kirim ke Google Form ya, via Google Form atau ketik di Google Form yang Bapak sediakan di bawah ini ya. Terima kasih anak-anak. Bapak cukupkan pertemuan di minggu ke-7 ini. Semoga kalian menjadi anak soleh-soleha dan selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak cukupkan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.